Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi pada pertemuan hari ini. Pada kesempatan hari ini saya ingin melanjutkan penjelasan tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama pada saat beliau hijrah menuju ke Madinah. Jadi substansi apa saja yang disampaikan pada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina umat di Madinah. Silahkan bisa menyimak video ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam video kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama yang pertama tentang identitas, kemudian peta konsep, materi, dan ada beberapa latihan dan soal. Identitas program pada materi kali ini yang pertama ada standar kompetensi. Jadi dari masing-masing kalian bisa memahami dari keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Yang kedua, kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu menceritakan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah, mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Dan tujuan pembelajaran kali ini silahkan bisa dibaca pada slide ini. Pada periode Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya setelah beliau hijrah. Jadi apa yang mendorong beliau hijrah pada saat itu? Kemudian bagaimana kisahnya, bagaimana maknanya, dan apa rahasia cerdas, rahasia sukses dari dakwah Rasulullah di Madinah. Kemudian bagaimana strateginya, kita akan bahas pada video selanjutnya. Apa hal-hal yang mendorong Nabi hijrah pada saat itu? Jadi yang pertama, alasan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih hijrah ke Madinah itu yang pertama adalah kesulitan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Jadi pada saat Rasulullah berada di Mekah, semakin banyak tantangan, semakin banyak pertentangan dari kaum kafir Quraisy yang bahkan hendak membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ada tekanan-tekanan dari kaum Quraisy terhadap pengikut-pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terhadap diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, keadaan masyarakat Madinah yang pada saat itu sangat welcome, istilahnya sangat menyambut kedatangan Nabi Muhammad untuk datang ke Madinah. Yang keempat, ada gerakan dakwah menanamkan Islam di Madinah. Jadi itu beberapa hal-hal yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Berikut ada kisahnya. Ya, jadi berkat perjuangan dari suku Khazraj dan Aus Muslimin di Yasrib atau sekarang kita kenal dengan nama Madinah, makin hari itu makin banyak, makin subur, ya. Jadi perkembangan Islamnya makin luas. Maka kota Madinah itu menarik hati dari bagi kaum muslimin di Mekah. Sebaliknya, kaum kafir Quraisy menjadi iri melihat perkembangan Islam di Yasrib pada saat itu. Sebab itulah kaum musyrik Quraisy yang ada di Mekah semakin kejam terhadap orang-orang Islam dan ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin di Mekah makin hari makin banyak jumlahnya yang kemudian hijrah ke Madinah. Lebih-lebih setelah ada berita adanya Bai'atul Aqabah, ya, dan berita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan hijrah ke Madinah. Maka pada saat itu umat Islam yang ada di Mekah meninggalkan harta bendanya, keluarganya demi keselamatan agamanya. Bahkan ada yang hijrah tanpa membawa bekal sedikit pun.
Namun setelah kaum muslimin dari Mekah sampai di Madinah, ternyata sambutannya luar biasa. Dan banyak dari kaum Ansor ya yang ada di Madinah, penolong, memberikan bantuan yang sangat besar terhadap kaum Muhajirin atau kaum Islam yang hijrah ke Madinah. Kemudian karena saking senangnya, saking bahagianya akan kedatangan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang datang dari Mekah ke Madinah yang berhijrah, mereka menyambut kaum muslimin dari Mekah itu seperti menerima keluarga mereka sendiri yang sudah lama tidak bertemu. Sebaliknya, kaum muslimin yang datang dari Mekah juga senang dan tentram seperti berada di rumah sendiri. Hal itu memang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh orang-orang suku Khazraj dan Aus dalam Iqrar Aqobah Kubro, yang mana mereka akan berusaha menjaga keselamatan dari kaum muslimin yang hijrah dan membantu menegakkan Islam. Jadi yang ketiga, ada peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Ini sedikit berkisah dari hijrahnya Rasul. Jadi setelah adanya Iqrar Aqobah dari suku Khazraj dan Aus, agama Islam itu semakin mudah masuk ke Madinah. Karena memang di Madinah itu agama Islam itu berkembang dengan baik, pesat, dan mudah. Sedangkan pada kondisi yang lain di Mekah, umat Islam pada waktu sebelum hijrah itu semakin lama semakin sempit geraknya dan semakin mendapat tekanan keras dari kaum Quraisy. Nah, karena kondisi tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan agar kaum muslimin yang ada di Mekah pada saat itu hijrah ke Madinah. Ya, pada tahun 622 tadi, maka berangkatlah kaum muslimin pergi dari Mekah ke Madinah. Sehingga yang terjadi adalah kaum muslimin yang masih menetap di Mekah itu semakin sedikit. Nah, sahabat yang masih berada di Mekah pada waktu itu tinggal Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib untuk menemani Rasulullah SAW menantikan turunnya wahyu perintah untuk hijrah. Nah, ketika itu pula ada rencana bahwa Abu Jahal dan kawan-kawannya akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu untuk hijrah, jadi pada tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah bersamaan tanggal 28 Juni 622, pemimpin pemuda Quraisy yang bernama Suraqah berserta kawannya mengepung rumah Rasulullah SAW di Madinah dan mereka berusaha ingin membunuh Rasulullah. Nah, pada saat itu Rasul menerima wahyu yang berisi bahwa pada saat itu orang-orang musyrik Quraisy berusaha untuk membunuh Rasulullah. Setelah menyampaikan wahyu tersebut, malaikat Jibril meminta agar Rasulullah jangan tidur di tempatnya dan meminta supaya beliau hijrah ke Madinah pada malam itu juga. Nah, dari kisah hijrah tersebut ada beberapa strategi yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau menyiarkan Islam di Madinah. Jadi hal-hal yang dilakukan beliau adalah yang pertama, memproklamasikan berdirinya negara Islam di Madinah. Yang kedua, menyebarkan Islam di Madinah sehingga Islam bertumbuh lebih baik lagi di Madinah. Yang ketiga, mendirikan ibu kota dan masjid di Madinah. Yang keempat, lahirnya deklarasi Madinah. Yang terakhir, menumbuhkan rasa percaya diri dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Nah, strategi yang dilakukan dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah itu ada 5. Yang pertama,
Jadi usaha pertama yang dilakukan Nabi untuk membina kaum muslimin pada saat itu. Setelah itu mendirikan dan membina Masjid An-Nabawi. Jadi masjid yang ada di Madinah dinamakan Masjid An-Nabawi. Yang ketiga, ada pembinaan persaudaraan kaum muslimin di Madinah. Yang keempat, pada waktu itu di Madinah itu tidak hanya kaum muslim saja, tapi ada juga kaum Yahudi yang memang belum memutuskan untuk masuk Islam atau masih menetap di agamanya masing-masing. Maka dari itu Rasulullah SAW membuat strategi untuk membuat perjanjian perdamaian terhadap bangsa Yahudi. Nah, bangsa Yahudi yang masih berdiam di Madinah itu ada 3. Ada Banu Kainuko, Banu Nadir, dan Banu Quraidah. Bagaimana pertumbuhannya, bagaimana perkembangannya Islam pada periode Madinah? Jadi ada 2 peperangan yang terjadi pada saat itu dan pengaruhnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan Islam. Jadi yang pertama ada peperangan Ghazwah. Peperangan Ghazwah itu adalah suatu peperangan kaum muslimin yang langsung dipimpin oleh Rasulullah di medan perang. Perang Ghazwah itu berlangsung hingga 27 kali perang. Yang kedua, ada perang Syariah, yaitu suatu peperangan yang tidak langsung dipimpin oleh Rasulullah di medan perang. Perang itu berlangsung hingga 35 kali perang. Nah, apa saja pengaruh dari peperangan yang terjadi? Jadi pertumbuhan Islam mengalami ada 4 segi, ada jumlahnya bertumbuh, kemudian segi kejiwaannya tentang Islam, kemudian segi wilayahnya menjadi lebih luas, dan segi sikap terhadap masyarakat pada waktu itu. Setelah Rasulullah berdakwah di Madinah, Rasulullah mendapat wahyu terakhir, yang artinya pada saat itu adalah tugas dari Rasulullah SAW sudah selesai, karena memang wahyu yang diterima sudah selesai. Kemudian Rasulullah SAW mengadakan yang namanya haji wada atau haji perpisahan yang dilaksanakan pada tahun 631 Masehi. Nah, dari perpisahan tersebut, dari haji wada tersebut, Rasulullah memberikan nasihat kepada umat muslim bahwa beliau sudah tidak menerima wahyu lagi. Nah, setelah hal tersebut Rasulullah SAW mengalami sakit yang menguras tenaganya. Kemudian Rasulullah SAW wafat. Nah, banyak sekali peninggalan Nabi SAW bagi umatnya pada saat itu. Dari Al-Quran, dari hasanah, perubahan-perubahan yang dibawa Rasulullah, kemudian dari tauladanya, dari akhlaknya, dari pribadinya, itu sangat memberikan pengaruh terhadap kaum muslim pada saat itu. Nah, apa peninggalan dari Nabi SAW? Jadi Nabi Muhammad SAW wafat itu hanya meninggalkan harta sebidang tanah yang kemudian harta tersebut diwakafkan kepada Baitul Mal. Baitul Mal itu semacam kayak pengurus keuangan masyarakat pada saat itu. Tetapi sebagai Rasulullah, beliau wafat meninggalkan ajaran tauhid, Al-Quran, dan juga hadis yang maha berharga bagi umatnya sampai sekarang, bahkan sampai kelak. Nah, ini ada beberapa perubahan yang dibawa. Jadi pada mulanya masyarakat Mekah, Madinah itu masih jahiliyah, masih menjadi bangsa yang suka berbohong, pendusta, tidak mau berpikir, tidak mau menuntut ilmu. Kemudian menjadi bangsa yang suka membangkang. Kemudian bangsanya itu suka menyembah benda-benda yang tidak berharga seperti arca, pohon, batu, kuburan, dan benda-benda lain.
dan mengatakan bahwa itu adalah Tuhan. Jadi kondisinya itu sangat buruk pada saat itu. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan berdakwah, ada banyak perubahan yang terjadi pada umat. Yang pertama, ada persatuannya lebih ketat, lebih baik. Kemudian percaya diri terhadap kemampuan, mampu berjihad, mampu berjuang. Kemudian wilayahnya menjadi lebih luas, ya, kekuasaan negara Islam. Kemudian menjadi orang-orang yang syidik, jujur, benar. Kemudian mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian ada akhlak beliau yang sangat luar biasa. Jadi selain Rasulullah diutus untuk memberi peringatan dan membawa kabar gembira, Rasulullah pun diutus untuk menyempurnakan akhlak bagi umat-umatnya, dan itu terbukti sampai sekarang. Akhlak beliau itu sangat harus kita contoh agar kehidupan kita itu lebih baik lagi. Di antara akhlak beliau yang bisa kita contoh, seperti kita dibiasakan untuk senantiasa berpikir, menuntut ilmu. Kemudian kita diperintahkan untuk berbicara seperlunya saja. Tidak boleh banyak bicara, karena ketika kita banyak bicara itu banyak hal yang sia-sia. Kemudian banyak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, dan lain sebagainya. Silakan bisa dibaca lagi tentang tabiat dan adat kebiasaan beliau, dan semoga kita bisa mencontoh kebiasaan-kebiasaan beliau, akhlak beliau yang sangat luar biasa ini. Itu beberapa hal yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan sejarah atau substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya, dan kita bisa mencontoh perjuangan Rasulullah pada saat itu ketika beliau banyak mendapatkan pertentangan, banyak mendapatkan kejahiliahan dari orang-orang. Beliau itu sangat sabar sekali terhadap orang-orang. Itu materinya. Silakan kalian bisa latihan di rumah masing-masing tentang soal-soal berikut untuk memperdalam materi tentang sejarah dakwah Rasulullah di Madinah. Silakan kerjakan di buku masing-masing ya. Segera. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.